Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zaki Andra, NPM 223210711, kelas 5A. Pengujian sumur akan menjelaskan tentang hasil dari nomor 2, yaitu soal tentang pressure build-up test. Soal pertama yaitu based on your analysis, which flow regime happened in this well during the build-up test? State your reason. Ini kita dapat mengetahuinya dengan cara memplotkan DP versus DT sehingga mendapatkan grafik ini. DP itu didapatkan dari selisih antara PWS-nya, PWS eh, yang akan eh, ha- disisihkan dengan PWS awal. PS2 atau PWS2 dikurang PWS awal. Yang dimana itu tulisannya itu 3156,31 dikurang 2989,39. Hasilnya didapatkan nilai DP yang pertama, DP dari tekanan 3156,31 ini adalah 166,92. Ini terus dihitung sampai dia mencapai tekanan tekanan yang terakhir yaitu sebesar 5.948,82. Kemudian untuk nilai DT ini dimulai dari awal dari yang pertama yang dimana nilai DT ini dari nilai DT yang ini dengan DT awal. Jadi 21,6 dikurang 21,6. Hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang di bawah sini itu dilihat dari selisih antara T2 dikurang T awal, yaitu 21,62 dikurang 21,6. Hasilnya adalah 0,02. Ini terus dihitung sampai dia mencapai akhir, yaitu pada T sama dengan 48, di mana didapatkan hasil dari DT ini adalah 26,4. Setelah mendapatkan nilai DP dan TT, kita dapat membuat grafiknya. Dari grafik ini kita dapat menganalisis bahwa terdapat dua daerah atau regime, yaitu daerah wellbore dengan daerah IARF. Di mana wellbore ini dia akan semakin naik. Yang awalnya itu dia di bawah, kemudian dia semakin naik setiap jamnya sampai dia berhenti pada pada jam ke 0,87. 0,87. Kemudian setelah 0,87 ini dia akan eh, konstan atau lurus sehingga sehingga dapat dianalisa bahwa pada pada daerah yang miring ini itu merupakan wellbore storage yang dimana berakhir pada 0,87. Ini dapat dilihat dari garis dari garis bantunya sehingga didapatkan nilainya 0,87. Kemudian nilai IRF didapatkan dari garisnya yang lurus atau horizontal. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu estimate the permeability of this reservoir. Sebelum kita mengetahui nilai permeabilitas, mencari nilai permeabilitas, kita harus membuat grafik pressure versus time Horner. Untuk time Horner ini kita pertama harus mencarinya dengan rumus TP tambah DT per DT, di mana TP ini adalah eh, sumur tersebut berproduksi selama 21,6 jam sebelum dia mati atau ditutup. Sehingga
nilai TP-nya ini adalah 21,6. Kemudian alasan dia strip itu karena nilai TP ini adalah 21,6 ditambah dengan 0/0. Ya di mana apabila dia di bawah pembagian ini adalah 0, maka dia itu tidak terdefinisikan. Kemudian untuk yang time corner ratio yang kedua itu menggunakan rumus ini yang dimana J20 ini adalah 21,6, E dan E7 itu adalah nilai dari eh, nilai dari 0,02 sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 1081. Ini terus dihitung sampai dia mencapai akhir yaitu pada DT 26,4 yang dimana time corner ratio-nya dapatkan yaitu 1,818118 atau dibulatkan bisa menjadi 1,82. Kemudian dari hasil eh, dari hasil grafik tersebut kita dapat lihat bahwa garis tersebut itu tidak lurus sehingga dia tidak dapat mencari nilai M-nya karena nilai M-nya ini harus memiliki garis yang lurus sehingga memerlukan garis bantu. Garis bantunya untuk menentukan nilai M, nilai M. Kemudian dari garis tersebut kita dapat mengetahui nilai HTR1, HTR2, PWS1 dan PWS2. Untuk HTR1 kita akan eh, memilih 10, sedangkan HTR2 kita memilih 100. Dari 10 tersebut kita dapat menarik garisnya tersebut sampai ke PWS-nya itu yaitu sebesar 5789 psi. Sedangkan HTR2 itu dapat ditarik eh, sampai didapatkan nilai PWS itu sebesar 5405 psi. Ini angka-angka tersebut didapatkan dari hasil eh, hasil dari grafik tersebut, hasil dari grafik yang dibaca sehingga didapatkan nilai PWS1 dengan PWS2. Kemudian setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita dapat mengetahui nilai M menggunakan rumus ini, yang dimana rumusnya ini adalah absolut atau mutlak, itu PWS2-nya itu adalah 5405, dan PWS1 yaitu dikurang PWS1 yaitu 5789 per log dari hasil dari time corner tersebut. Time corner yang kedua yaitu 100 yang dipilih 100, kemudian log dari time corner ratio yang pertama itu adalah 10. Sehingga didapatkan nilainya yaitu 384 psi per cycle. Kemudian setelah mendapatkan nilai M, kita dapat mengetahui nilai K. Nilai K dengan rumus ini, dengan rumus Excel yang ini, yang dimana dapat dibaca yaitu 162,6 dikali J13 atau Q-nya itu sebesar 2000. Kemudian nilai B-nya itu adalah 1,21 dan juga nilai mu atau viskositas itu sebesar 2,92 centipoise. Dibagi M atau nilai slope itu 384, kemudian H atau ketebalan itu sebesar 23 feet. Dari hasil tersebut kita mendapatkan nilai permeabilitasnya itu sebesar 130,094728 milidarsi. Kemudian untuk nomor 3 yaitu estimate the skin factor. Estimate skin factor itu memiliki rumus yaitu 1,151 tanda kurung P dalam tekanan dalam 1 jam dikurang PWF per M dikurang log K per
porositas kali viskositas kali kompresibilitas total eee, dikali radiusnya, radius, kuadrat tambah 3,23. Kemudian nilai P 1 jam didapatkan dari delta T sama dengan 1 jam. Dari delta T 1 jam itu dapat kita dapatkan hasil dari HTR itu sebesar 22,6. Dari 22,6 ini kita dapat menarik menarik di daerah sini. Karena dia di antara garis bantu 20 dengan garis bantu 30. Sehingga nilai 22,6 tersebut letak di antara 20 sama 30. Kemudian kemudian kita tarik sampai dia tersentuh ke garis miringnya, kemudian tarik lagi menuju ke PWS. Sehingga nilai PWS 1 jam ini adalah sebesar 5.617. Ini dapat dilihat dari grafik yang didapatkan, grafik garis yang didapatkan. Yang selanjutnya itu adalah nilai dari skin. Setelah mendapatkan semua nilai ini, kita tinggal mencari nilai PWF. Nilai PWF ini diambil dari PWF awal. PWF awal dari suatu data yaitu sebesar 2.989,39 PSI. Sehingga didapatkan nilai dari skin itu sebesar 2,718707.243. Yang dimana skin tersebut itu tidak sama dengan nol atau dia lebih dari sama dengan nol. Sehingga eh, lu- membuat terjadinya kerusakan atau damage pada formasi tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.